Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2303522. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya dalam mata kuliah seminar kimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Syamsiaini MSI PhD dengan Bapak Nofriyu Helman Bapak Nofriyu Helman SPD MPD. Di mana judul sistematik literatur review saya yaitu pemahaman peserta didik terhadap materi kimia menggunakan model problem-based learning dan guided discovery learning. Di mana yang menjadi latar belakangnya yaitu kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh beberapa siswa karena dianggap sulit dan membosankan. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa itu merupakan salah satunya yaitu penggunaan model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran. Padahal ada banyak sekali model yang dapat menjadikan siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, seperti siswa yang diminta untuk menemukan konsep sendiri dan siswa mencari pemahamannya sendiri, seperti model pembelajaran problem-based learning dan guided discovery learning. Ilmu kimia ini merupakan salah satu mata pelajaran yang penting yang harus diajarkan kepada siswa karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir mereka dan mendorong pola pikir yang kreatif. Namun kimia sering sekali menjadi bidang ilmu yang kurang disukai oleh siswa karena kimia menjadi mata pelajaran yang sulit dan membosankan oleh sebagian besar dari siswa. Pemahaman konseptual yang kuat berfungsi sebagai bekal bagi siswa untuk mengatasi masalah dan menghubungkannya dengan pengetahuan relevan lainnya. Selain itu, pemahaman tersebut akan mempermudah siswa dalam mempelajari materi yang terkait yang saling berhubungan. Pemahaman konsep siswa ini dipengaruhi tidak hanya oleh minat dan kemampuan belajar siswa, tetapi juga metode pengajaran yang diterapkan oleh guru, tingkat kesulitan mata materi yang dipelajari serta penggunaan model pembelajaran yang digunakan. Di mana Brunner 1961 menjelaskan bahwa proses pembelajaran idealnya melibatkan penemuan aktif yang di mana siswa dituntut untuk aktif berpikir, memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan yang bermakna. Pemilihan model atau metode pembelajaran yang sesuai akan sangat penting karena sangat berpengaruh pada perkembangan kemampuan siswa dalam memahami konsep. Dibutuhkan model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif, kritis, mandiri, dan mampu menemukan serta memahami konsep mereka secara sendiri. Eh, Pada penggunaan model pembelajaran guided discovery learning, guru itu akan berfokus sebagai perancang strategi pembelajaran daripada memberikan informasi. Brunner 1961 menyatakan pembelajaran sebaiknya akan melibatkan proses penemuan di mana siswa akan dituntut aktif dalam memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna. Model discovery learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dan fokus pada proses penemuan yang mengharuskan mereka menemukan sendiri materi pembelajaran. Yang berarti siswa itu akan lebih aktif dalam menemukan konsep dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam siswa atau membantu siswa dalam menemukan konsep yang akan mereka pelajari. Sedangkan model problem-based learning ini memanfaatkan situasi atau masalah nyata sebagai kerangka bagi siswa untuk memahami konsep-konsep penting, meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam dari berbagai pengetahuan. Eh, Model problem-based learning ini merupakan model pembelajaran yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dengan metode pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata. Sebagai permasalahan permasalahan nyata ini sebagai konteks untuk peserta didik dalam keterampilan pemecahan masalah serta memperoleh pengetahuan. Menurut Abarang dan Delviani 2021 menjelaskan bahwa sintaks model PBL itu ada 5. Yang pertama yaitu membantu siswa memahami masalah, di mana guru itu akan mengarahkan perhatian siswa ke isu atau masalah tantangan yang perlu diatasi. Yang kedua yaitu mengatur kelompok bagi siswa. Guru itu akan menyusun siswa dalam struktur kelas atau tim yang lebih efektif, atau siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu membantu penyelidikan pribadi dan bersama, di mana guru akan membimbing proses eksplorasi yang dilakukan oleh individu
ataupun oleh kelompok. Yang berarti siswa itu akan dibimbing oleh guru dalam memecahkan masalah yang sudah diberikan. Yang keempat yaitu mendorong pembuatan atau penyajian hasil kerja, mengembangkan ide serta mempresentasikan karya siswa. Yang berarti di sini siswa itu akan dibantu dalam menghasilkan penyajian hasil kerja yang sudah mereka lakukan tadi. Yang kelima yaitu memeriksa dan menilai cara penyelesaian masalah atau menganalisis serta mengevaluasi langkah-langkah yang digunakan dalam pemecahan masalah. eh, di mana penelitian oleh Ajudin dan rekannya 2024 mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis project ini atau menggunakan model problem based learning ini memberikan dampak yang cukup positif pada prestasi belajar dan semangat belajar siswa. Sedangkan kajian Murdani dan tim 2022 menegaskan bahwa implementasi PBL mampu meningkatkan prestasi serta motivasi siswa. Dengan demikian, para pendidik dapat mengadopsi model PBL sebagai pilihan alternatif dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki hasil belajar dan menumbuhkan motivasi siswa. Eh, Penerapan model problem-based learning ini sangat efektif bagi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu, model problem-based learning ini juga berperan dalam meningkatkan partisipasi aktif baik guru maupun siswa yang menumbuhkan rasa percaya diri siswa serta melatih kemampuan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dari hasil dari hasil kajian dari beberapa peneliti tadi, dinyatakan jika model problem-based learning ini cukup memberikan efek yang baik dalam meningkatkan pemahaman konsep bagi siswa, di mana dengan pemahaman konsep yang baik dari siswa, maka nilai atau hasil belajar siswa tadi juga ikut meningkat. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran discovery learning, di mana menurut Sinambela 2017, proses pembelajaran learning ini melibatkan beberapa langkah utama atau sintak. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian stimulus, di mana pemberian stimulus ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa, di mana siswa akan diberikan stimulus atau rangsangan yang dapat meningkatkan minat belajar siswa atau tingkat penasaran bagi siswa. Nah, yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah, di mana siswa akan diberikan eh, suatu gambaran masalah dan siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu data collection ya, atau pengumpulan data. Eh, Data collection atau pengumpulan data. Yang keempat yaitu ada data processing atau pengolahan data. Yang kelima ada verification atau verifikasi atau pembuktian. Dan generalization atau penarikan kesimpulan atau generalisasi. Di mana penelitian ini yang dilakukan oleh Bia et al. 2023 menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran discovery learning ini dalam proses pembelajaran kimia di SMA Negeri Satu Mananggu memberikan dampak positif terhadap pemahaman konsep siswa materi termokimia. Sedangkan menurut Lukman 2021, penerapan discovery learning ini sangat efektif karena membantu siswa meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini juga dapat diterapkan pada materi kimia yang lain yang memerlukan pemahaman konsep yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Sinoni Anggraini dan Happy Marisa pada tahun 2023 menunjukkan bahwa analisis minat belajar siswa dengan menggunakan model discovery learning mengungkapkan pengaruh signifikan minat belajar terhadap aktivitas belajar, hasil belajar, serta pemahaman siswa. Materi-materi kimia yang dapat digunakan dengan model pembelajaran ini yaitu ada ikatan kimia, kesetimbangan kimia bentuk molekul, elektrolisis kimia dan materi, interaksi antar molekul dan sistem periodik unsur. Kesimpulannya yaitu pembelajaran kimia ini dianggap menantang karena konsepnya yang bersifat abstrak serta penggunaan metode tradisional yang cenderung membuat siswa bersikap pasif. Model pembelajaran seperti problem-based learning dan discovery learning terbukti lebih efektif karena mendorong siswa untuk lebih aktif sehingga memperkuat pemahaman konsep, meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Berbagai studi menunjukkan bahwa kedua model ini mampu membantu siswa dalam memecahkan masalah, belajar secara mandiri dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran yang tepat sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.